Oke, kalau tim keuangan nggak jadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu mohon izin untuk share screen nggih. Mungkin kami akan mengulangi penjelasan terkait dengan dokumen administrasi yang nanti harus dilengkapi Bapak Ibu di dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan individu. Dengan sepenuh hati mungkin nggak banyak pertanyaan. Baik, sudah muncul nggih Bapak Ibu ya? Sudah Bu. Sudah Bu, ya. sudah. Ya, baik. Ya, Bapak Ibu, ini sebenarnya PPT-nya sudah pernah kami sampaikan saat pertemuan awal dengan semua PP ya, menjelang Lokakarya 0. Tetapi ternyata masih ada yang mungkin belum begitu paham, karena memang kemarin penjelasannya kami gabung dengan kegiatan yang daring, kemudian juga kegiatan yang Lokakarya, sehingga ini kami khususkan penjelasan terkait dengan administrasi untuk pendampingan individu. Baik, Bapak Ibu, yang terkait dengan kegiatan pendampingan individu, alokasi anggaran dari PM4TK Matematika yang pertama yaitu khusus untuk ATK, kemudian yang kedua konsumsi, kemudian ketiga transport, dan yang keempat adalah honor. Nah, untuk ATK Bapak Ibu, ATK ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk belanja keperluan penyusunan laporan pendampingan individu ya Bapak Ibu, dalam artian laporan keuangannya. Jadi misalnya Bapak Ibu butuh kertas, kemudian butuh lem, pulpen, kemudian butuh untuk ngeprint foto bukti laporan pendampingan individu, silakan bisa dimanfaatkan. Tetapi Bapak Ibu, untuk foto pendampingan individu, mohon kertasnya kertas HVS biasa saja, nggih Bapak Ibu, tidak usah pakai kertas foto seperti itu. Untuk fotonya bisa berwarna atau bisa hitam putih. Kemudian Bapak Ibu, untuk ATK pendampingan individu ini selama kegiatan nanti sampai tahun 2022 nanti akan kita alokasikan 4 kali per per periodenya Bapak Ibu akan kami support dengan anggaran 75.000. Nah, ini khusus untuk tahun 2000 untuk pendampingan individu ke-0 yang besok akan Bapak Ibu lakukan, dan juga untuk pendampingan individu pertama. Pendampingan individu yang pertama ini nanti akan Bapak Ibu lakukan sekitar bulan Januari ya, PI1. Nah, PI0 dan PI1 ini akan kami berikan anggarannya Bapak Ibu, atau akan kami bayarkan pada saat Lokakarya 1 yang akan kita laksanakan di bulan November. Biasanya Bapak Ibu kami berikan di di Lokakarya yang kedua ya, tetapi karena nanti untuk tahun 2021 ini kita masih hanya tinggal 1 kali Lokakarya lagi, maka nanti akan kita tunaikan saat Lokakarya 1. Nah, ini kalau Bapak Ibu belanja sejumlah 75.000 nanti itu untuk keperluan pelaksanaan pendampingan individu ke-0 dan pendampingan individu yang pertama. Kemudian untuk pendampingan individu kedua dan ketiga itu juga 75.000. Ini nanti akan kita serahkan di tahun depan ya Bapak Ibu, tahun 2022. Seterusnya sampai terakhir nanti pendampingan individu ke-8. Nah, ini Bapak Ibu tadi sudah kami sampaikan kalau ATK pendampingan individu dipergunakan untuk pembelian kertas, fotokopi, kemudian print foto, pembelian pulpen, lem, dan sebagainya yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan administrasi pelaksanaan pendampingan individu. Kemudian bukti yang harus Bapak Ibu simpan atau kumpulkan adalah nota pembelian dari toko, dan nanti akan kami ganti dengan anggaran 75.000 itu maksimal ya Bapak Ibu. Jadi misalnya nota Bapak Ibu nanti hanya habis 65.000, maka juga akan kami ganti 65.000. Tetapi jika melebihi 75.000, maka akan kami ganti maksimal 75.000.
Kemudian yang selanjutnya terkait dengan konsumsi. Nah, nanti selama pendampingan, Bapak Ibu akan kami berikan alokasi anggaran konsumsi makan siang. Nah, ini anggarannya 35.000 ya Bapak Ibu, maksimal 35.000 per hari. Nah, ini total alokasi anggarannya tergantung dari jumlah hari pendampingan individu yang Bapak Ibu lakukan. Ini misalnya Bapak Ibu melakukan pendampingan individu untuk 5 orang CGP, masing-masing CGP 1 hari, maka untuk anggaran konsumsinya akan kami berikan 5 hari kali 1 kali 35.000. Nah, untuk total pendampingan yang nanti akan Bapak Ibu lakukan, semua total pendampingannya ada 9, mulai dari PI 0 sampai PI 8. Kemudian Bapak Ibu untuk bukti yang harus diserahkan ke kami sama seperti ATK, yaitu nota pembelian. Sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu mohon untuk pemanfaatan anggaran makan siang ini juga real untuk membeli makan siang gitu ya. Jadi jangan sampai nanti digunakan untuk membeli misalnya snack seperti itu. Ini pernah terjadi di kami Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kami berikan kebebasan untuk membelanjakan 35.000, tetapi mohon tetap yang logis gitu nggih, bahwa memang yang dibelanjakan adalah untuk makan siang. Nah, ini nanti akan kami ganti pada setiap pelaksanaan lokakarya. Jadi misalnya anggaran pendampingan individu ke-0 nanti akan kami ganti pada saat pelaksanaan lokakarya 1. Anggaran konsumsi pendampingan individu ke-1 nanti akan kami ganti saat pelaksanaan lokakarya 2. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan transport, nah ini untuk transportnya adalah transport dalam kota, ini besarannya 150.000 per PP per hari. Nah, ini 150.000 ini untuk pulang pergi nggih Bapak Ibu, untuk pulang pergi. Kemudian jika dalam 1 hari Bapak Ibu mendampingi lebih dari 1 CGP, maka transport yang bisa kami berikan ini hanya 150.000 per hari. Artinya jika Bapak Ibu mendampingi 2 CGP dalam 1 hari, transportnya tidak 150.000 kali 2 nggih Bapak Ibu, tetapi tetap 150.000. Nah, ini ada perdirjen yang mengatur bahwa jika dalam 1 hari melaksanakan kegiatan di lebih dari 1 lokasi, maka yang bisa kita berikan adalah 1 kali. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya terkait dengan honor, untuk pendampingan individu, Bapak Ibu nanti akan kami berikan honor nominalnya sama dengan honor JP saat lokakarya, yaitu 75.000. Nah, ini yang perlu diingat, untuk setiap CGP, Bapak Ibu punya kewajiban untuk mendampingi full selama 4 jam pelajaran. Dan tidak boleh Bapak Ibu mengumpulkan lebih dari 1 CGP untuk melakukan pendampingan di dalam rentang waktu yang sama gitu ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu dalam 1 hari karena CGP Bapak Ibu banyak, kemudian Bapak Ibu akan merapel dalam 1 hari mendampingi 2 CGP, maka harus diatur supaya waktunya berbeda. Misalnya CGP yang pertama didampingi pagi hari, misalnya jam 8 sampai jam 11, kemudian yang CGP yang kedua nanti dilaksanakan setelah jam 11. Jadi tidak boleh mengumpulkan lebih dari 1 CGP untuk pendampingan dalam waktu yang sama. Nah, Bapak Ibu, jika nanti dalam 1 hari melakukan pendampingan lebih dari 1 CGP, nanti di dalam daftar hadirnya mohon disebutkan jamnya untuk identifikasi bahwa memang untuk pendampingannya itu dilakukan di waktu yang berbeda. Kemudian Bapak Ibu, ini yang penting ya, yang penting nanti harus Bapak Ibu siapkan terkait dengan kegiatan pendampingan individu. Yang pertama yaitu surat tugas. Untuk pendampingan individu ini kami dari PM4TK Matematika sudah mengirimkan
surat nggih Bapak Ibu sebagai dasar untuk penerbitan surat tugas pendampingan individu. Nah, mungkin di surat yang kami sampaikan itu kan tidak spesifik menyebut tanggal ya Bapak Ibu, tetapi untuk surat tugas nanti mohon surat tugasnya sudah mencantumkan spesifik nama CGP yang didampingi, kemudian hari dan tanggalnya. Jadi silahkan nanti dibuat spesifik per CGP. Misalnya Bapak Ibu akan mendampingi 5 CGP dalam 5 hari, disebutkan CGPA didampingi hari apa, tanggal berapa, CGP hari apa, tanggal berapa, dan seterusnya sampai 5 CGP. Ini surat tugas pendampingan individu. Kemudian yang kedua SPD Bapak Ibu. Nah, SPD ini nanti ditandatangani oleh kepala sekolah dari CGP yang Bapak Ibu dampingi dan dibubui stempel sekolah. Misalnya pada waktu Bapak Ibu melakukan pendampingan ternyata kepala sekolah sedang tidak ada di tempat, maka bisa ditandatangani oleh pihak lain yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Bisa oleh wakil kepala sekolah atau guru lain yang ditunjuk. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu tadi sudah kami jelaskan, yaitu nota makan siang. Nota makan siang mohon dibuatkan rekap. Misalnya Bapak Ibu ada 6 nota karena Bapak Ibu melakukan pendampingan 6 hari. Nah, silakan nanti notanya direkap, kemudian ditandatangani Bapak Ibu, kemudian masing-masing nota itu ditempel di kertas nih Bapak Ibu, ditempel di kertas supaya nanti tidak hilang. Kemudian selanjutnya ada juga daftar hadir pendampingan. Nah, ini daftar hadir pendampingan nanti formatnya sudah disiapkan oleh teman-teman admin keuangan. Mungkin admin keuangan masing-masing kabupaten kota juga sudah share ke Bapak Ibu. Nanti setelah penjelasan saya ini akan dilanjutkan oleh Mbak Widya yang akan menjelaskan terkait format-format yang diperlukan, contoh-contoh formatnya. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa selama Bapak Ibu melakukan pendampingan, mohon nanti Bapak Ibu juga mengambil foto untuk di masing-masing lokasi pendampingan 1 buah foto saja. Nanti silakan dicetak, boleh hitam putih atau boleh warna. Kemudian yang lain yang harus Bapak Ibu serahkan untuk ATK ya, tadi sudah kami serahkan. Kemudian untuk ATK ini juga silahkan dibuat rekapnya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu beli kertas HVS di toko A, stapler misalnya di toko B, silahkan nanti juga direkap dan nanti rekapnya diserahkan kepada tim keuangan kami. Kemudian Bapak Ibu, selama kita masih berada dalam masa pandemi, nanti untuk kegiatan lokakarya, Bapak Ibu tetap masih kami minta untuk melakukan swab antigen. Bapak Ibu mohon disampaikan ke para CGP untuk pelaksanaan swab antigennya adalah H-1. Khusus Bapak Ibu PP, karena Bapak Ibu PP ini ada kegiatan penyamaan persepsi ya, jadi misalnya penyamaan persepsinya hari Jumat, maka Bapak Ibu melakukan swab antigennya hari Kamis. Untuk Bapak Ibu CGP, karena mereka diundang hari Sabtu, maka untuk antigennya hari Jumat. Mohon diingatkan kepada masing-masing CGP supaya untuk swab antigennya H-1. Nah ini Bapak Ibu contoh untuk surat tugas pendampingan individu yang tadi kami sampaikan. Jadi di dalam surat tugasnya dirinci nama CGP-nya siapa, kemudian jadwal pendampingannya kapan, kemudian instansi dari CGP-nya di mana itu disebutkan. Ini contoh surat tugasnya. Baik, Bapak Ibu, ini yang selalu kami sampaikan kepada Bapak Ibu juga. Mohon semua dokumen pendampingan individu dan juga bukti pembayaran swab antigen untuk lokakarya silahkan dijadikan satu, nggih, Bapak Ibu, disusun dijadikan satu, tapi tidak usah dijilid dan dikumpulkan pada saat penyamaan persepsi H-1 lokakarya. Pernah ada kejadian Bapak Ibu ada PP yang saat penyamaan persepsi tidak membawa dokumen sama sekali. Nah ini tentu saja nanti akan
merepotkan baik bagi teman-teman panitia ataupun bagi Bapak Ibu sendiri nggih. Karena kalau Bapak Ibu di hari H pada saat lokakarya masih mengurusi dokumen, masih menyerahkan, kemudian kalau ada yang kurang masih harus diklarifikasi. Nah, ini nanti akan mengganggu konsentrasi Bapak Ibu saat di kelas. Jadi mohon sekali lagi kami tekankan semua dokumen pendampingan individu silahkan dikumpulkan pada saat acara penyamaan persepsi. Untuk acara penyamaan persepsi, kemarin Bapak Ibu juga sudah lakukan pada saat menjelang lokakarya 0. Jadi penyamaan persepsi itu yang pertama untuk koordinasi akademis, kemudian yang kedua untuk pengecekan ATK, dan yang ketiga ini Bapak Ibu, untuk mengumpulkan dokumen pendampingan individu. Supaya malam hari teman-teman panitia bisa menghitung, bisa menyiapkan, sehingga besoknya Bapak Ibu tidak usah tidak perlu diganggu dengan segala macam klarifikasi terkait dokumen Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sedikit informasi terkait dengan pelaksanaan lokakarya 1 kaitannya dengan jadwal. Jadi Bapak Ibu, untuk pelaksanaan lokakarya 1 ini mohon maaf untuk jadwalnya tidak bisa semuanya serentak kita lakukan di satu waktu ya Bapak Ibu. Ini semata-mata karena memang SDM kami tidak memungkinkan. SDM kami sangat terbatas, sementara untuk kelas-kelas yang harus kita kelas-kelas yang nanti akan kita jalankan pada saat kegiatan lokakarya ini kan ratusan ya Bapak Ibu, mungkin totalnya ada sekitar 160 sekian kelas seperti itu, sehingga kita bagi dalam 2 tahap. Kita bagi dalam 2 tahap ini pun mohon maaf tidak semuanya tanggalnya sama Bapak Ibu. Nah, jadi kita buat pembagian jadwalnya seperti ini. Untuk semua kabupaten kota di dalam Jawa dilaksanakan serentak tanggal 20 November kecuali Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri. Untuk Kabupaten Sragen dan Wonogiri akan kita laksanakan di tanggal 27 November. Kenapa untuk yang tanggal 20 kita lakukan untuk yang dalam Jawa dulu Bapak Ibu? Ini terkait dengan mobilitas tim kami ya, SDM kami. Jadi tanggal 17 November itu kami harus melaksanakan kegiatan lokakarya 1 untuk program sekolah penggerak. Tanggal 17 pelaksanaan lokakaryanya, kemudian tanggal 18 teman-teman itu baru dalam perjalanan pulang Bapak Ibu. Baru dalam perjalanan pulang, sehingga yang paling memungkinkan kita melaksanakan lokakarya 1 untuk tanggal 20 adalah di dalam Jawa. Karena teman-teman tim kami bisa berangkat tanggal 19. Kalau ini kita lakukan untuk yang luar Jawa dulu, maka secara waktu tidak mungkin Bapak Ibu. Teman-teman tanggal 18 baru pulang, padahal kalau luar Jawa itu berangkatnya H-2, tanggal 18 juga harus berangkat seperti itu. Nah, ini sehingga kita putuskan untuk yang tanggal 20 kita lakukan untuk yang dalam Jawa, kecuali Sragen dan Wonogiri Bapak Ibu. Nah, ini karena Sragen dan Wonogiri ini nanti pelaksanaannya di sekolah, ini agak fleksibel dari segi dari segi waktunya ya Bapak Ibu masih bisa kita geser. Untuk lokasi-lokasi yang lain karena ini sudah menjelang akhir tahun, hotel-hotel sudah mulai full. Nah, ini agak kesulitan untuk bergeser. Kemudian Bapak Ibu untuk kabupaten kota yang di luar Jawa ini dilaksanakan tanggal 27 November kecuali yang pertama, Kabupaten Pesisir Selatan. Pesisir Selatan ini kami bagi dalam 2 tahap karena kita hanya ada 1 hotel yang bisa Bapak Ibu. Nanti di tanggal 27 November ada 3 kelas, kemudian 3 kelas lagi akan kita laksanakan di tanggal 29 November. Nah, ini teman-teman kami juga nanti terusan Bapak Ibu, tidak pulang atau tidak berganti kepanitiaan seperti itu. Kemudian untuk Kabupaten Waikanan ini juga kami bagi ke dalam 2 tahap. Untuk tanggal 27 November ada 2 kelas. Kemudian yang tahap kedua karena hanya 1 kelas ini kita langsung laksanakan di tanggal 28 November Bapak Ibu. Jadi tidak ada jeda ya. Karena yang tanggal 28 hanya 1 kelas. Kemudian untuk Kabupaten Banyuasin ini akan kita laksanakan bareng di tanggal 29 November.
Untuk Kabupaten Banyuasin ini dari segi hotel itu di sana bisanya tanggal 24 dan 29 Bapak Ibu. Sementara di tanggal 24 kami P4TK Matematika ada kegiatan Sendimat ya, Seminar Nasional Pendidikan Matematika. Nah, itu juga membutuhkan SDM yang banyak sehingga kemarin setelah diskusi dengan Bu Puji Irianti selaku penjabat Banyuasin, kita cenderung untuk pelaksanaannya ke tanggal 29 November daripada 24 November. Kemudian Bapak Ibu, yang lain untuk Kabupaten Oku Timur, ini juga kita bagi 2 tahap, di tanggal 27 November 2 kelas, dan kemudian di tanggal 28 November 1 kelas. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu, untuk yang pelaksanaannya harus kami bagi dalam beberapa tahap, ini semata-mata karena memang yang pertama keterbatasan SDM, kemudian yang kedua memang untuk lokasinya kami juga mengalami keterbatasan ya Bapak Ibu untuk lokasi di kabupaten kota. Ini lokasinya terbatas dan juga sebagian sudah di booking untuk acara. Nah, ini Bapak Ibu terkait jadwal lengkap karya, kemudian untuk setting kelas tadi sudah disampaikan Pak Mahmud, kemudian terkait dengan penghonoran lokakarya Bapak Ibu, penghonoran lokakarya tadi sudah disampaikan Pak Mahmud juga, dari 8 JP yang akan kita laksanakan saat lokakarya, untuk materi yang pertama nanti pleno, jadi silakan nanti Bapak Ibu menunjuk salah satu PP siapa yang nanti akan ditugasi untuk materi pertama. Kemudian begitu juga untuk materi yang ke-8. Untuk materi yang ke-8 silakan Bapak Ibu juga berembuk siapa yang nanti akan bertugas untuk menyampaikan materi yang ke-8. Nah, untuk materi yang pertama dan ke-8 nanti SPJ-nya hanya satu ya Bapak Ibu, hanya satu, hanya 75.000. Monggo silakan nanti di SPJ-kan atas nama siapa, tergantung kesepakatan Bapak Ibu. Kemudian untuk yang materi kedua sampai materi ke-7, Bapak Ibu nanti akan melakukan fasilitasi pembelajarannya di dalam kelompok masing-masing. Nah, ini supaya nanti tidak saling mengganggu Bapak Ibu yang selama ini kita lakukan pada saat diskusi kelompok dan juga saat presentasi di kelompok masing-masing, kita tidak menggunakan pengeras suara atau mic supaya tidak saling. Teman-teman ULP juga sudah kita kondisikan supaya nanti untuk penempatan ruangannya mojok-mojok gitu ya Bapak Ibu supaya tidak terlalu mengganggu satu sama lain. Baik, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Widya selaku koordinator admin keuangan untuk PGP angkatan 4. Mungkin Mbak Widya akan menyampaikan beberapa informasi terkait format-format yang nanti harus Bapak Ibu lengkapi pada saat pelaksanaan pendampingan individu. Silakan Mbak Widya. Oke Mbak Ana. Sudah bisa dengar suara saya Bapak Ibu? Sudah. Bravo, terdengar, Bu. Oke, Bapak Ibu, untuk format-format kemarin saya sudah menyampaikan kepada admin kabupaten ya. Apakah sudah di-share? Sudah. Bu. Sudah nggih, karena formatnya hanya ada 2, SPPD dan absen. iya, daftar hadir serta rekap ATK maupun rekap uang makan. Selebihnya sih tidak ada ya, tapi jika memang ada yang perlu dikonfirmasi atau yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Bisa langsung ke admin kabupaten. Nanti kalau admin kabupaten agak kesulitan, pasti akan kami konsultasikan kepada Bu Ana. Gitu nggih Bapak Ibu. Tidak perlu ditampilkan Mbak Widya. Sebaiknya ditampilkan, Bu. Iya Mbak Untuk Widya. mengingatkan kembali. Mau Ya. ditampilkan ya? Sebentar. Iya. Saya share screen ya. Ya, termasuk pengisian SPD Mbak Widya yang biasanya masih ada ya, yang sebentar. Ya, biasanya penempatan tanda tangan dan cap itu ada yang keliru. Mbak Ana, ini nggak bisa share screen. Mbak Ana, maaf. Izin bertanya. Hostnya siapa nggih? Mbak Widya mungkin bisa di-set host. Nggih, gimana Bu? Izin bertanya ya sebentar Mbak ya terkait surat tugas tadi. Iya. Ya, gimana Bu? Kan tadi kan Mbak Ana sempat ini
sampaikan masalah surat tugas pendampingan ini yang sudah di-share. Nah, itu kan secara umum. Nah, Oke. Banyak jawabnya nanti. Berisik bunyinya. Oke, Mbak Widya sudah siap? ya, saya lanjut ya, Mbak Ana ya. Ya, ini sambil menunggu Mbak Widya. Nanti kalau Mbak Widya sudah bisa share screen, saya stop pertanyaannya. Nggih. Ya. Nah, tadi kan Mbak Ana bilang Sudah bisa. oh ya udah pending dulu kayaknya ya. Baik, ya, silakan Mbak Widya. Ya. Hah? Mbak Widya dibuka dulu, baru di-share Mbak Widya. Tetap belum muncul ya Mbak Ana ya? Belum, dibuka dulu Top filenya, screen dulu, baru Mbak share, Widya. Dibuka dulu filenya. Ini sudah. Stop share dulu, terus filenya Mbak Widya dibuka dulu, terus baru share screen. Ini. Sudah ya? Ini sudah belum? Ya, sudah. Oh iya salah. Ini yang harusnya saya share itu yang SPPD ya. Sebentar. Ya harusnya di share itu yang SPPD. Sudah muncul ya Bapak Ibu? Sudah. Nah, ini untuk pengisian SPPD yang paling atas di sini dikosongi ya Bapak Ibu. Untuk Ya. nomor SPPD dan tanggal nanti akan kami yang mengisi, admin keuangan. Oke. Nah, ini ketika kita tiba di CGP pertama, ini ditulis sekolahnya, tanggal pendampingannya, kemudian ini tanda tangan kepala sekolah beserta cap. Capnya di sebelah kiri ya Bapak Ibu. Kemudian yang untuk berangkat dari sekolah CGP pertama ke-nya ini ke CGP yang kedua. Kemudian pada tanggalnya yang di kolom sini sebelah kanan ini tetap tanggal pendampingan di CGP 1. Ini sama ya Bapak Ibu untuk kepala sekolah, tanda tangan dan stempel. Kemudian yang di kolom 3, Romawi 3 ini tiba di sekolah CGP 2, tanggal pendampingan CGP 2. Begitu berulang seterusnya ya Bapak Ibu. Insya Allah ini sudah jelas sih contohnya. Kertasnya pakai A4 apa A4? Sebaiknya A4. Oh boleh tulis tangan, tidak harus diketik. Tapi kemarin untuk file saya juga sudah sediakan file Word yang bisa diketik. Tapi kalau Bapak Ibu menghendaki tulis tangan, tidak apa-apa ditulis tangan. Oke, Google. Sebaiknya A4 ya Bapak Ibu, biar karena kami di P4TK standar dokumennya memakai ukuran A4. Nomor SPD-nya bagaimana, Bu? Nomor SPPD ini dikosongin dulu Bapak Ibu. Nanti ini kami yang akan mengisi. Boleh Karena tanya kan nomor Ibu? SPPD ini setiap lokakarya berbeda. Oh, ya, Tanggal Bu. SPPD juga setiap lokakarya berbeda. Nanti yang akan mengisi bagian admin keuangan yang berangkat ke lokasi lokakarya, Pak. Iya, matur nuwun, Bu. Oke, sami-sami. Ibu, jika pendampingannya tidak dalam satu hari yang sama, berangkat darinya apakah diisi dari daerah dari kita berangkat? Jika pendampingannya tidak di hari yang sama, ini semua ini untuk contoh ini tidak ada di hari yang sama, Ibu.
Oh, jadi tetap berangkatnya dari misalkan saya pendampingan yang pertama di sekolah A. Berarti Iya. nanti berangkat tetap dari sekolah A ya, bukan Yang dari berangkat sekolah saya. kolom satu ini tulisan berangkat tempat kedudukan ini tidak diisi Bapak Ibu. Yang diisi Iya. langsung di Romawi nomor 2 2. tiba di sekolah tujuan CGP 1. Ya. Ya. Nah, yang Kemudian, berangkat oh ini berangkatnya ini menerangkan berangkat dari sekolah CGP 1 Bu, bukan dari sekolahnya Ibu. Oh gitu. Jadi semuanya berangkat dari sekolah CGP 1 ya, walaupun kita tiap hari berbeda. Enggak, maksud Gini, itu nanti dari CGP yang terakhir dikunjungi. iya betul. Iya, Berangkatnya dari dari- CGP dari, yang terakhir dikunjungi Bu. Ini kan Oh, sambung gitu. menyambung ya. Ya. Oh iya. Pertanyaannya kalau terjeda hari Minggu bagaimana Ibu? Tidak Tetep apa-apa, ya, kan nanti tidak tanggalnya masalah. ada tanggalnya Bu. Oh ya, tanggalnya diubah pada tanggal masih di CGP yang terakhir Iya, atau kalau misalnya Oh, iya. misalnya CGP di CGP pertama hari Sabtu tanggal 2. ya. Terus CGP kedua hari Senin tanggal 4. Nah, nanti di kolom yang ketiga ini tibanya itu tanggal 4 karena Oh, Ibu gitu. melakukan pendampingannya tanggal 4. iya. Meskipun berangkat darinya ini tanggal 2. Tanggal 2. Iya. Oh ya. Nah, itu Berarti pertanyaannya, Bu, capnya untuk itu 2 tujuan yang kali ya, terakhir, Bu. Pak Bu. Iya, Sampai betul. yang terakhir Satu nanti. setiap kita mendatangi sekolah berarti capnya 2 kali, samping kanan dan samping kiri. Nah, untuk sekolah yang terakhir, Bu, samping kanannya berangkat kemana lagi, Bu, tujuannya nanti, Bu? Samping kanan. Yang terakhir ini ya, Bu ya. Iya. Nah, yang terakhir ini berangkat darinya tetap dari CGP terakhir, Bu. Ke-nya ke sekolah atau kalau nanti mau ke Lokakarya, berarti ini ke Lokakarya, Bu. Kalau ke karya ya. Kecuali ada jeda apa? Ada jeda waktu, misalnya ini selesainya hari Sabtu, Lokakaryanya misalnya Lokakarya ini selesainya hari Rabu, Lokakaryanya hari Sabtu, maka ini bisa kembali ke sekolah. Yang terakhir, kembali ke sekolah si PP. Baru nanti di sini yang kolom 7 ini kita isi untuk di tempat Lokakarya. Jika jedanya panjang, tetapi jika jedanya tidak panjang, misalnya terakhir pendampingan hari Jumat ya, hari Jumat kan itu bareng dengan penyamaan persepsi ya Bu ya. Iya. Nah itu berarti nanti di sini ke-nya langsung ke tujuan Tempat Lokakarya. Lokakarya. Iya. Tapi kalau di contoh itu sama-sama, yang terakhir itu sama-sama CGP 5, berangkatnya pulangnya juga CGP 5. Demikian juga untuk yang satu dengan satu, Bu. Di contoh yang Ibu paparkan ini. Di contoh ini di paparan Ibu ini dari berangkat pertama itu dari tempat CGP 1 di ke-nya juga CGP 1 begitu. Nah, itu dari contoh yang Bunda paparkan. Hanya ke CGP 2 itu, Bu. Ini CGP 2 ke-nya CGP 2, Bu. Sebaiknya dibaca, Ibu, ada CGP 1, CGP 2-nya, baca baik-baik, Bu. Ini ada CGP 2, Bu, ke-nya yang sebelah kanan itu ke SMP XX CGP 2. Meskipun ini semua contohnya SMP XX ya, tapi ada keterangannya CGP 2. Oh CGP iya. 2 ya, J. Pokoknya ke-nya itu berarti ke CGP selanjutnya. Ke-nya itu ke CGP selanjutnya. Tanya Ibu. Kecuali yang terakhir Ya. berarti. Tanya Ibu. Ya, Pak, mari. Untuk ukuran huruf, Bu, kok kecil ke 9 itu, Bu? Yang mana ya, Pak ya? Ya semuanya itu, Bu. Ukuran hurufnya berapa, Bu, itu? Oh, ini 11, Pak. 11. Oke. Makasih, Bu. Ya, untuk format yang kami share ukuran 11, Pak. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Ibu. Ada lagi, Pak? Izin Ibu bertanya, dari Ya, Bu. keterangan yang kami terima, katanya ada yang boleh tulis tangan, Ibu, selain diketik. Boleh. Takutnya ada perubahan ke sekolah yang mana yang mau kami tuju. Boleh tulis tangan, Bu. Terima kasih. Asal rapi ya, Bu. Oh ya, dengan catatan SPPD tidak boleh di tip X. Tidak boleh ada coretan ya, Bapak Ibu. Siap, Rapi, Ibu. kalau misalnya menulisnya rapi. Tintanya, Bu, diperkenankan.
Tanya Bu, kalau yang terakhirnya gimana? Ulang lagi Bu. Kalau misalnya Kalau yang berjarak terakhir, dengan kalau tidak misalnya ini kan yang terakhir ini ada di kolom Romawi 6 ya Bu. Ya. Kolom Romawi 6. Ini ke nama sekolah instansi pendamping itu artinya instansi PP Bapak Ibu. Jika rentang waktunya lama. Ya, tetapi kalau misalnya ini pendampingannya di hari terakhir pas penyamaan persepsi, maka ke-nya ini ke lokasi penyamaan persepsi. Oke, terima kasih Bu. Ya. Dibuat berapa rangkap, Bu? Cukup 1 rangkap, Bapak. Tanya, Bu. Iya, Bu. Iya, Pak. Bu tanya. Ini, Iya. Bu. Ada satu sekolah yang PGP-nya saya rencanakan karena sekolah saya cukup jauh, kalau misalnya langsung masuk tuh kayaknya nggak cukup karena jauh. Nah, itu maksudnya saya itu 2 hari berturut-turut. Nah, itu berarti dari CGP 1 ke CGP 2 berarti dari sekolah yang sama, Bu. Apa di Jogja ke sekolah yang lain, Bu? Bapak ada CGP yang sama di sekolahnya? Iya. Nanti Bu Ana yang akan menjawab ya Bapak kalau kebijakan CGP yang sama, 2 CGP yang sama di sekolah yang sama, nanti Bu Ana yang akan menjelaskan ya Bapak. Oh, iya. Bu Ana masih standby ya. Live Bu tadi izin. Mbak Ana? Jin lift tadi. Ada Bu. Oh, udah live ya? Itu yang atas berarti kosong gitu ya Bu ya, sesuai format jenengan ya? Iya, betul. Yang berangkat dari tempat kedudukan dikosongi Bapak Ibu. Oh iya. Nanti akan saya tanyakan ya Bapak, kalau di satu sekolah ada 2 CGP, apakah boleh beda hari gitu ya? Iya, masalahnya kalau sehari Boleh beda hari tapi hari berurutan gitu ya Pak ya? Misalnya Senin sama Selasa gitu ya? Boleh Mbak Widya. Oh boleh Widya. ya Pak Iya, Yuli ya? malah sebaiknya beda hari. Jangan. Iya, kalau 1 hari kan nanti transportnya hanya dibayar 1 kali. Iya. Mbak Widya. Sebaiknya Mbak 1 Widya. CGP 1 hari. Ya siap Pak Yuli. Oh, iya. Jadi yang kita garis bawahi lagi, yang tidak boleh itu adalah mengumpulkan 2 CGP dalam waktu yang sama. Nek dalam hari yang sama itu boleh. Yang penting waktunya berbeda. Tapi kalau dalam hari yang sama itu transportnya sama bantuan uang makannya cuma dikasihkan 1. Gitu. Tadi penjelasannya seperti itu Mbak Widya. Oke, berarti boleh ya beda hari. Mendapatkan mendapatkan hak transportnya juga masing-masing, uang makannya juga masing-masing ya Bapak? Iya, meskipun sekolahnya sama. Meskipun sekolahnya sama dan harinya berurutan. Ya, boleh. Oke, clear nggih Bapak Ibu? Ini nanti Dijawab sama Pak Agen. formatnya nanti di-share Bu ya ini. Kemarin saya sudah share ke admin kabupaten ya. Saya sudah minta untuk diteruskan ke grup PP, tapi mungkin ada yang Oku Timur belum. Oh, Oku Timur belum. Nanti saya ulang Bu. Biar saya share aja di grup ini share Bu, gimana Bu? Gimana? Share aja ke Zoom ini gimana Bu? Melalui chat ini Bu. Contoh surat tugas bisa ditampilkan Bu. Bentar. Bu, mohon izin tanya Ibu. Itu sudah ditampilkan. Iya. Ibu, untuk mohon izin tanya, ini untuk surat tugas, kalau kita PP, kita yang kepala sekolah, ya, tentu yang apakah kita sendiri selaku kepala sekolah, Ibu? Soalnya kalau kepala sekolah biasanya surat tugasnya kan dari Dinas Pendidikan, Ibu. Kalau dari Dinas Pendidikan kesulitan, kepala sekolah bisa menugaskan dirinya sendiri, Bu. Oke. Selama ini misalnya, kan ada yang dinasnya jauh ya Bu ya, kalau harus ngurus surat tugas misalnya jauh dari sekolah Ibu itu bisa pakai surat tugas menugaskan dirinya sendiri. Oke Bu. Kemudian yang kedua lagi Bu, mohon izin. Tadi lagi Bu, itu ada format yang diberikan untuk daftar hadir kita pendampingan individu.
cuma sampai diketahui oleh kepala sekolah. Apakah perlu tanda tangan dari CGP, Bu? Ada, Bu. Ada, sebentar saya share screen ya, Bu ya. Sampai instansi yang saya lihat, Bu. Tadi itu ada tanda tangannya, Bu. Tadi Sebentar. formatnya cuma sampai instansi. Nah, coba lihat. Ada ini, Bu. Sampai ada kolom tanda tangannya di sebelah paling kanan. Setelah instansi ada tanda tangan pengajar praktiknya, ada tanda tangan CGP-nya, Ibu. Berarti yang saya terima cuma sampai ya bisa dirubah. Apa jangan-jangan kepotong ya, Bu ya? Nanti saya share ulang ya, Bu ya. Kita potong mungkin, Ibu. Nanti saya akan edit lagi. Atau di-share di sini di Zoom. Mohon izin tanya, Pak. Share di Zoom aja, Ibu. Ibu supaya kita dapat kebersamaan, bagusnya di-share di Zoom, Bu.